Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita pagi hari ini. Allah telah membangunkan kita setelah kematian kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Setiap hari kita ini latihan hidup dan mati. Dan Allah telah menghidupkan kita, mencurahkan kenikmatan yang terbesar, keimanan dan kesehatan. Kata Nabi, tidak ada nikmat yang terbesar setelah keimanan melainkan kesehatan. Dan dua nikmat yang manusia suka lalai menggunakannya, lupa memanfaatkannya. Kata Nabi, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang orang lalai menggunakannya, lupa memanfaatkannya, yaitu sehat dan kesempatan. Sehat itu nikmat, betul tidak Pak? Kalau sehat, apa aja juga enak. Ngaji enak, silaturahim enak, makan walaupun cuman sama rendang juga enak. Halo? Betul enggak? Kalau sehat nikmat, tapi kalau lagi sakit, apalagi kena corona, Masya Allah, semua pahit, bahkan enggak ketelen. Napas aja susah. Kita ini sehat, napas nikmat enggak? Ini nikmat, bisa napas itu nikmat, tapi kita jarang mensyukuri. Seharusnya syukur itu setiap napas, zikrullah itu setiap napas, karena napas itu nikmat. Allah yang memberikan hembusan nafas yang pertama kali, dan sampai hari ini, sampai kita mati nanti, makullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mati. Maka kembang kempisnya paru-paru itu nikmat. Kalau cuman kempis nggak ngembang-ngembang, is dead. Atau ngembang nggak ngempis, maka ada kembang kempis. Nikmat keluar masuknya hawa, udara,
angin, nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang akan kalian dustakan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai kita, yang sangat mencintai umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Betapa tidak ketika para malaikat siap menyambutnya, pintu surga dibukakan untuknya, pintu neraka ditutup darinya, beliau tetap menangis, menangis dan menangis sampai Allah kirim malaikat Jibril bertanya kepadanya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Keselamatan untukmu wahai utusan Allah. Lima tabki, kenapa anda menangis? Bukankah para malaikat siap menyambutmu? Pintu surga dibukakan untukmu dan pintu neraka ditutup darimu. Kata Nabi, ummati ya Jibril, ummati ya Jibril, ummati ya Jibril, bagaimana nasib umatku hai Jibril? Nabi tidak merisaukan dirinya karena beliau dijamin selamat, tidak merisaukan keluarganya karena keluarganya keluarga yang suci, tapi beliau risaukan umatnya. Maka saat juga Allah kirim kabar melalui malaikat Jibril, "Qul li Muhammad ya Jibril," katakan kepada Muhammad hai Jibril, "Jannati haramtu ala sairil umam," surgaku aku haramkan terhadap umat yang lainnya sebelum umat Muhammad memasukinya. Betapa bahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Datang kita belakangan, hidup kita belakangan, ibadah kita belakangan, tapi surganya duluan. Alhamdulillah. Jangan-jangan nerakanya juga duluan. Tapi kalau saya pandang di depan ini wajahnya wajah ahli surga semua ini. Ada cahaya keimanan di wajah bapak-bapak yang hadir, termasuk wajah bapak-bapak yang menonton dari YouTube, dari media sosial. Mudah-mudahan Allah tambahkan keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Apa tanda kalau bapak ini orang beriman? Idza ya'tadur rajul ilal masjid fashhad annahul mu'min. Kalau ada orang mondar-mandir ke masjid, saksikan dia orang yang mukmin. Dipanggil Allah, dengar ada getaran dalam hatinya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebutkan nama Allah, getar hatinya. Jangankan adzan, saya lihat beberapa ini belum adzan sudah ke masjid. Masya Allah, belum adzan sudah ke masjid. Maka kata Imam Ali itu, adzan itu ngingetinnya orang yang lalai. Adzan itu manggil orang yang lalai. Kalau orang itu ingat belum adzan, dia sudah wudu. Nah kalau sudah adzan udah qomat nggak datang juga, nah itu terlalu itu. Mungkin bukan hanya lalai, bisa jadi mati hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dipanggil nggak mendengar, sudah qomat nggak dengar juga. Wa'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Bahkan Nabi bersabda, dibacakan oleh Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala da'watahum wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua nabi memiliki doa-doa yang pasti diijabah. Mereka telah meminta doa-doa itu di dunia. Adapun aku, kata Rasulullah, ikhtaba'tu da'wati, aku simpan doa yang pasti diijabah itu. Untuk apa ya Rasulullah engkau simpan doa itu? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, supaya aku bisa memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Kita yang hadir di majelis ini, orang tua kita, keluarga kita semua, mudah-mudahan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jaminan Allah kepada Nabi Muhammad akan keridhaannya terhadapnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Tuhanmu akan memberikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Nabi justru berseru, walan arda wa wahidun ummati finnar. Sekali-kali aku tidak ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Jadi Nabi itu gak ridho kalau ada umatnya walaupun cuma satu masuk api neraka. Maka Nabi itu menangis dapat kabar setiap 100 dari umatnya yang selamat cuma satu. Nangis Nabi, nggak keluar rumah,
bersujud mohon kepada Allah. Hari pertama, hari kedua akhirnya mendapatkan kemurahan, rahman dan rahimnya Allah. Dari 100 itu 25, seperempat. Sudah seperempat apa Nabi ridho? Tidak, Nabi nggak ridho, tetap bersujud, nggak keluar. Hari kedua, lalu Nabi bermohon kepada Allah, ditambahkan, ya Allah, tambahkan, ya Allah, tambahkan, sehingga dari seperempat ini, dari 25 kemudian ditambahkan 50, setengahnya menjadi ahli jannah. Apa Nabi ridho? Belum ridho. Beliau mohon, ya Allah, tambahkan tambahan dari 175, 2/3-nya menjadi ahlul jannah, ahli surga. Apa Nabi ridho? Belum. Sampai akhirnya ada jaminan, kullu ummati dakhalatil jannah, semua umatku akan masuk surga. Tapi Nabi menjelaskan ilaman abah, kecuali yang enggan. Ya Rasulullah, adakah orang yang enggan masuk surga? Man ata'ani dakhalatil jannah, siapa yang taat padaku dijamin masuk surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat, Nabi enggak menyebut dakhalatin nar, enggak, itu namanya nyumpahin. Yang maksiat faqad abah, dia itu enggan. Nah, ada kesempatan Allah ampuni, walaupun dia maksiat, tapi di penghujung akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga terhapuskan dosa-dosanya itu dengan kalimat itu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Siapa yang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalatil jannah. Dalam hadis riwayat Hakim disebutkan, ditambahkan mukhlison, selama dia ikhlas maka dakhalatil jannah, dia dijamin masuk surga. Mudah-mudahan di akhir hayat kita diberikan kemudahan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alaiha nahya, dengan kalimat ini kita hidup. Wa alaiha namut, dengan kalimat ini kita mati. Wa alaiha wa biha nub'asu insyaallah, dan dengan kalimat ini dibangkitkan kita, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kita dikasih kuncinya. Jadi kunci surga itu udah dikasih. Maka kalau nggak bisa masuk surga itu terlalu. Kuncinya sudah dikasih. Malah kunci neraka itu nggak dikasih. Saya jarang mendengar miftahun nar gitu. Halo? Betul nggak? Jadi kunci surga itu ada di tangan kita itu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Maka Abu Bakar itu setiap diamnya itu zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Nanti diajak ngobrol biasa, bincang-bincang. Nanti kalau orangnya pergi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak berhenti-berhenti. Termasuk Imam Ali ketika diperintahkan baginda Nabi untuk menempati tempat tidurnya, menggantikan beliau karena beliau mau hijrah untuk, kalau dalam bahasa kita itu ngibulin, membuat tipu daya supaya orang-orang kafir yang ngintip di rumah Nabi, oh Nabi masih tidur. Padahal yang dalam selimut itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Ali minta bekal, ya Rasul, kasih bekal aku. Tidur di tempat orang yang diancam dibunuh, resikonya apa? Wah, ratusan algojo udah siap membunuh nih, resikonya mati. Biar aku tenang, tentram. Maka Nabi pun membuka selimut itu lalu membisikkan la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Maka itu diantara yang disebut talqin Nabi kepada Ali. Kita nggak cukup kadang-kadang hidup ditalqin masih kurang, mati juga masih ditalqin di kuburan. Yang seneng talqin silahkan pesan ditalqin, yang nggak seneng nggak apa-apa. Yang penting waktu hidup sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kan pendapat itu kan banyak gitu. Tempat kami juga begitu, sama di mana-mana itu banyak pendapat itu. Subuh mau kunut silahkan, nggak kunut silahkan. Yang nggak boleh itu yang nggak sholat.
Betul tak betul? Sama. Dalam beberapa majelis juga begitu. Ada yang nggak suka kalau diawali dengan dzikir, nggak suka. Dia sukanya dzikir kolbu, nggak apa-apa. Dzikir lisan itu menuntun. Bagi orang yang sudah terlatih memang al aslu adzikir fil qalbi, tapi hati ini butuh dituntun. Maka dzikir lisan itu penting juga. Dzikir af'al. Nih, af'al kita lagi dzikir semua ini. Telinga berzikir, mata berzikir, seluruh badan ini berzikir. Maka yang khusyuk bagi Nabi itu sampai mukhi, sam'i, basari, pandanganku, sumsumku, pendengaranku khusyuk. Khusyuknya Nabi itu bukan hanya khusyuk bacaan, khusyuk sampai sumsumnya itu khusyuk. Kalau kita udah khusyuk bacaan aja alhamdulillah. Kadang-kadang rakaat aja kita lupa. Pernah nggak lupa dalam rakaat, Pak? Pernah atau sering? Kalau pas sendiri itu suka itu sering itu. Nah, tapi kalau berjamaah dijamin. Kenapa? Kalau imam lupa, makmum ngingetin. Makmum lupa, tinggal ikut imam. Kenapa? Ada imamnya. Nah, kita bersyukur kalau jamaah itu dijamin diijabah, dijamin diterima. Kenapa? Itu sudah paket. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami, bareng-bareng kami ini. Ada yang terbaik di situ diikutkan. Kerikil satu, tapi ada di tempe, dusel di tempe, masuk dalam tempe kerikil itu. Ketika itu dijual sepotong begini, laku nggak itu tempe? Laku. Kenapa? Dia gabung sama tempe. Walaupun cuma 1 biji, 4.000 tuh di situ gabung. Telo, tahu telo nggak? Telo boleng tuh. Gabung 1 karung, jual bongkoan. Yang boleng tadi kebeli nggak di situ masuk? Gabung di karung itu, kebeli. Tapi kalau boleng dijual cuma 1, nggak laku. Sama sholat kita yang buruk sendiri, susah. Tapi kalau kita jamaah, insya Allah diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga belum sampai di masjid, dari rumah asal sudah wudu. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, summa ya'midu ila masjid min masajidillah, dia pergi atau ilal baiti min buyutillah, ke salah satu rumah Allah, salah satu masjid Allah. Kana khutwatahu, setiap langkah kakinya, khutwatun tarfa'u bihi darajah wa khutfatun tahuttu bihil khati'ah. Satu langkah menjadi peningkat derajat, langkah yang berikutnya menjadi penggugur dosa. Jadi dari rumah juga itu sudah dihitung sholat, dihitung berpahala, dihitung setiap langkahnya itu meningkatkan derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Bahkan kita duduk di majelis ini, para malaikat mendoakan, Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka yang hadir di masjid itu ya Allah, di majelis itu ya Allah. Rahmati mereka, ampuni mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Kita pulang dari majelis ini bersih tanpa dosa. Ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, ngelihat di jalanan, bikin dosa lagi. Betul tak betul? Manusia itu bagaimanapun juga itu pasti bikin dosa. Mau sesuci apapun, kita ini bukan nabi, kita bukan rasul. Siapa yang hadir ke sini tidak membawa dosa? Enggak ada. Semua kita punya dosa. Maka sombong itu orang yang merasa suci. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa suci. Justru yang baik itu merasa dosa. Nah, kita masuk masjid waktu sahur, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita merasa banyak dosa, dipuji sama Allah. Waktu sahur dia istighfar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Allah. Mereka yang sabar, mereka yang benar, mereka yang taat, mereka yang infak, mereka yang istighfar di waktu sahur. Wabil ashari
hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar pakai fi'il mudhari' yastaghfirun. Kontinuitas terus menerus mohon ampun sampai kapan? Sampai mati mohon ampun. Karena kita selalu berbuat dosa, sering berbuat dosa. Kalau nggak mengatakan selalu, setiap hari pasti ada. Mungkin kalau nggak dosa mata, dosa lisan, atau dosa kolbu, hati kita, batin nih, melihat orang nih. Katakanlah kalau dalam Islam kan diperintahkan menjaga pandangan. Itu bukan hanya menjaga pandangan wanita cantik, wanita jelek. Kalau kita ngelihat orang kok jelek amat gitu, itu juga dosa dalam hati kita, batin gitu. Ya dosa hati. Bukan hanya fitnah itu, kadang-kadang kan fitnah itu yang cantik. Halo? Yang wanita cantik kan pengen gitu, seneng gitu dalam hati. Pandangan pertama itu nikmat, tapi keduanya kan laknat gitu. Kalau nggak di dunia nyata, di dunia maya, ngelihat handphone ada iklan-iklan yang nggak jelas, mohon maaf. Sekarang kan setannya setan elektronik. Betul nggak? Kita nggak pengen ngelihat. Oh tadinya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Zuni kalau mau ngelihat video saya di YouTube misalnya, lewat iklan. Iklannya ternyata kadang-kadang dosa, ada unsur dosanya itu. Paha, bukan paha ayam. Nggak sengaja. Ya kalau terus diganti, kadang-kadang kan menikmati. Astagfirullah, tapi mantengin gitu. Nah, dosa juga itu. Nggak pengen kita berbuat dosa, tapi kita berbuat dosa, tapi Allah siapkan pembersihnya. Setiap subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bainas shalawatil khamsi mukaffirat. Antara salat 5 waktu menjadi penggugur dosa. Bagaimana pandanganmu, kata Nabi tanya sama sahabat. Ketika orang itu di depan rumahnya ada sungai yang mengalir jernih, dia mandi 5 kali. Apakah orang itu masih kotor atau bersih? Oh tentu bersih ya Rasulullah. Mandi 5 kali, begitulah perumpamaan orang yang sholat. Dia seperti orang yang mandi 5 kali. Mungkin habis isya ada bincang-bincang, mungkin membicarakan aib tetangga, bisik-bisik tetangga atau yang lain-lain. Atau kita punya amarah terhadap keluarga, terhadap anak, atau suami istri. Kadang-kadang suami istri itu juga bisa bikin marah gitu. Yang bikin marah bukan orang jauh, orang dekat. Betul Pak? Bapaknya lagi pengen manja, aku lagi pengen dimanja misalnya. Istrinya lagi enek. Bapaknya pengen dimanja, istrinya lagi enek. Akhirnya bapaknya tidur madep ngalor, ibunya tidur madep ngidul. Halo? Dosa nggak itu? Dosa. Dia sholat sunnah pun istri nggak diterima. Kenapa? Bikin jengkel suami. Apa susahnya senyum? Halo? Sama, suami bikin marah itu juga sama gitu. Dosa. Khairukum linisaikum. Sebaik-baik suami itu yang bikin seneng istri. Mau tidur jam 9 minta nasi goreng, tapi ini istriku. Kalau pacar kira-kira dilayanin nggak itu? Waktu masih pacar layanin, apalagi jadi istri. Masya Allah. Sama kan. Sebaik-baik perempuan itu kan idza nadharta ilaiha syarratka. Kalau dipandang suami nyenengin. Masya Allah, istri solehah. Tanggal muda senyum, tanggal tua senyum. Kan kadang-kadang tanggal tua manyun. Wah dulu servisnya luar biasa. Udah pensiun aja waduh, udah nggak dilayanin lagi. Udah nggak punya duit. Halo? Oh tiap hari dibentakin, akhirnya stroke bapaknya. Masya Allah. Jangan, layanin dengan baik, kasih sayang itu rahmat. Ya kalau banyak duit itu kasih sayang mah biasa, ada duitnya. Tapi ini nggak punya duit tetap kasih sayang. Masya Allah, itu yang rahmat. Itu yang rahmat. Maka Nabi Muhammad sama Khadijah itu luar biasa itu. Khadijah ini bergetar. Sudah sepuh, sudah tua, umurnya terpaut 15 tahun di atas Nabi, membawakan minuman, bergetar ini sampai akhirnya jatuh. Yang namanya minuman jatuh dari nampaknya. Lalu dia minta maaf, ya Rasul, maafin aku. Kata Nabi, aku yang minta maaf. Kata Khadijah, aku kurang hati-hati ya Rasul.
Kata Nabi, aku yang kurang tanggap. Seharusnya sudah aku ambil itu gelas sebelum jatuh. Beliau contoh-contoh teladan yang terbaik. Masya Allah. Bahkan yang terbaik dalam Al-Quran disebutkan saling meminta maaf. Kalau kita kan biasanya saling merasa benar. Saling merasa benar. Ini enggak. Khadijah merasa salah, baginda Nabi juga merasa salah. Sekelas Rasulullah yang maksum, beliau merasa salah. La astaghfiru rabbi kulla yaumin mi'ata marrah. Setiap hari aku mohon ampun kepada Tuhanku 100 kali. Masya Allah. Betapa Rasulullah ini menjadi teladan dalam kebaikan. Dalam hadis yang lain, mi'ataini marrah, 200 kali. Maka kita bermohon ampun kepada Allah. Kita baca istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amala maqbula wa wahab lana rizqan thayyiban wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Kenapa? Kita ingin menghadap Allah dalam keadaan bersih. Allah itu maha suci. Diterimanya hamba-hamba bukan karena nggak punya dosa, tapi dosa-dosa itu disucikan sama Allah. Di dunia ini ditutupi, di akhirat nanti diampuni. Orang-orang beriman bedanya sama dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir dosanya itu tetap dibawa. Orang beriman dibersihkan. Ketika dihisab, orang-orang kafir ditunjukkan semua baik buruknya. Orang beriman ditunjukkan kitabnya, diberikan sebelah kanan atau dari depan. Kalau orang kafir dari kiri atau belakang. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun mereka yang menerima kitab dari sebelah kanan, maka dihisab dengan hisab yang mudah. Dia kembali kepada keluarganya. Dihisab dengan hisab yang mudah. Tadi kenapa? Yang buruk-buruk itu diampuni, dihapus. Allah bertanya kepada hambanya, ata'rifu dzamba kadza? Kau berbuat dosa ini kan? Benar ya Allah. Ditutupi. Karena Allah hendak menjaga aib orang beriman ini. Ata'rifu dzamba kadza? Engkau berbuat dosa ini, benar ya Allah. Ata'rifu dzamba kadza? Benar ya Allah. Satartu laka fid dunya. Ini di dunia aku tutupi. Ghafartul an. Sekarang aku ampuni, kata Allah. Ketika doa dosa-dosa itu ditutupi, membuat orang-orang sekeliling kita itu memuliakan kita. Istri memuliakan suami, suami memuliakan istri, anak-anak memuliakan orang tua. Sehingga dia terlihat mulia. Maka kemuliaan kita karena indahnya satir penutup dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan di akhirat nanti kata Allah, ghafartul an, sekarang aku ampuni. Mudah-mudahan Allah hisab kita dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dia akan kembali kepada keluarganya. Masrura dalam keadaan bahagia. Itu keluarga dalam makna keluarga memang lingkungan keluarga yang sama-sama beriman, atau tafsirnya itu keluarga kumpulan kita, keluarga Masjid Hakul Yakin. Ini satu keluarga ini masruro, mereka gembira. Sekarang kita cerita tentang akhirat, nanti di akhirat kita akan bercerita tentang dunia. Oh, ternyata benar yang disampaikan waktu kuliah subuh itu. Wa yanqalibu ila ahli masruro, mereka kembali pada keluarganya. Bukan hanya keluarga yang sifatnya ini, tapi keluarga yang dihubungkan oleh iman. Bahkan keluarga jasmani, ikatan keluarga dalam arti keluarga darah, itu tidak ngaruh kalau tidak ada ikatan iman. Maka Nabi Nuh nangis-nangis minta kepada Rabbnya supaya keluarganya itu selamat. Dia panggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hai anakku, ayo ikut ayah, jangan bersama orang-orang kafir. Ternyata anaknya pilih gabung sama orang-orang kafir, keluarga orang-orang kafir. Tapi orang-orang beriman yang gabung sama Nabi Nuh bersama di kapal, dia akan diselamatkan. Dan ternyata selamat di dunianya, dan dijamin selamat juga di akhirat. Kenapa? Dia gabung bersama orang-orang yang beriman. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Ini adalah jaza, bagian dari pembalasan, bagian daripada keyakinan kita kepada hari akhir. Maka jangan sampai ada satu terbesit, mana mungkin kebangkitan, mana mungkin pembalasan. Allah sindir, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami ini yang menciptakan kamu, kenapa kalian tidak membenarkan? Kenapa nggak percaya kalau tulang belulang yang sudah rapuh bisa dihidupkan lagi? Kenapa kalian nggak yakin? Dulu kalau orang-orang Arab yang kafir itu yang ingkar, kalau ingkar itu nggak cuman diem. Kalau kita kan paling-paling mohon maaf ya diem, nggak peduli. Mereka itu ingkarnya itu ingkar melawan, nggak percaya dengan kebangkitan. Dia gali kubur, tulang belulang dimasukin karung, bawa ke hadapan Nabi. Siapa yang membangkitkan ini semua? Diumbrukkan. Umbrukkan itu apa ya? Itu karung, satu karung yang namanya tulang itu. Nih, siapa yang mau menghidupkan? Nggak percaya memang mereka. Nabi diem. Turun ayat, wa dharaba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Mereka membuat perumpamaan kepada kami, wa nasiya khalqah, dia lupakan asal kejadiannya. Kan dulu dia nggak ada, lalu Allah ciptakan dia menjadi ada. Qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim. Siapa yang mau membangkitkan tulang belulang ini? Sudah rapuh, sudah hancur. Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, yang menghidupkan itu yang menciptakan pertama kali. Falaula tusaddiqun, kenapa kalian enggak membenarkan? Wong Allah mencipta dari yang tiada menjadi ada aja bisa, apalagi yang sudah ada. Kan dulu kita nggak ada. Dalam Al-Insan ayat pertama itu, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah datang suatu masa manusia itu belum disebut apa-apa, belum ada nama kita, diri kita juga belum ada. 100 tahun yang lalu kita nggak ada. 100 tahun yang akan datang mungkin sudah tiada, kemungkinan besar. Kenapa kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 70. Ini rata-rata sudah di atas 40 nih. Halo?
Kalau udah 59 tahun, kalau garis bawah itu 60 garis bawah. Kalau udah lewat 60 lebih, nah, berarti garis atas 70 udah lewat, bonus. Kalau udah 70 udah lewat, kok dia masih gemar ngaji, gemar sholat, nah, tanda-tanda husnul khotimah. Tanda-tandanya husnul khotimah. 40 itu waktu asar. Wal asri innal insana lafi khusr. Ini kata Imam Syafi'i, al asr ini kalau dipahami udah cukup ini. Demi masa itu terjemah umum, asar demi masa. Kalau lebih khusus itu wal asr demi waktu asar. Asyara ya'siru, kalau udah asar dia memeras keringat. Maka siapa yang meninggalkan sholat asar faqad habita amaluh, hapus seluruh amalnya hari itu. Asarnya waktu hari, ya waktu asar itu. Asarnya umur 40 tahun. Kalau udah 40 tahun itu udah asar. Habis asar, maghrib tenggelam, tutup. Udah mau maghrib semua nih. Halo? Ini udah 40 di atas, 40 ke atas ini udah mau maghrib. Sebentar lagi maghrib. Falaula tusaddiqun. Kenapa kamu nggak membenarkan akan hari kebangkitan, akan kekuasaan Allah, akan hari balasan? Afara'aitum ma tumnun antum tahlukuna wa nahnul khaliqun. Apakah kamu nggak perhatikan air mani yang kau pancarkan ke rahim istri, yang bapak pancarkan ke rahim ibumu? Antum tahlukunahu am nahnul khaliqun? Kamu yang menciptakan atau Allah yang menciptakan? Yang sudah panjang umurnya ini bisa merasa ini. Ada saatnya kita nggak berdaya, lemah, lemas. Yang memberikan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasmukin. Kami sudah tetapkan antara kalian jatah kematian itu, dan kami nggak akan terlampaui, nggak akan terkalahkan. Tanggal lahir sudah ada. Kalau ada tanggal lahir pasti ada tanggal mati, ada tanggal mati, nggak usah takut, sudah ditetapkan. Innallaha kataba maqadirul khalaiq, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allah sudah tulis takdir-takdir setiap hambanya qabla ayyahluqas samawati wal ardi khamsina alaf, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sudah ditulis itu dalam alam azali. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin, dan sekali-kali kami tidak akan terkalahkan. Ala nubaddila amsalakum wa nunsiakum fi ma la ta'lamun. Untuk membuat, untuk mengganti umat yang seperti kamu, dan kami akan membangkitkan di saat tiba masanya nanti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang seguncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, saat itu bumi mengeluarkan semua isinya, termasuk yang isinya itu ya ketika hamba-hamba ini sudah dikubur, ini dibangkitkan lagi, nanti utuh lagi. Orang bertanya, mana mungkin kita utuh lagi? La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Memang manusia menyangka nggak akan dibangkitkan, nggak disusun kembali tulang-tulangnya. Bahkan kata Allah, ala an nusawwiya bananah, kami mampu menyusun jari jemari, ruas-ruasnya, sidik jarinya sebelum dunia modern, abad modern menemukan sidik jari 1400 tahun yang lalu. Al-Quran sudah mengatakan sidik jarinya itu ada. Tadi kita sujud di sini ada sidik jarinya, sujud sono ada sidik jarinya, maka suruh pindah.
Habis sholat wajib, sholat sunnah, pindah. Kenapa? Ada sidik jari. Ini ngepet ada sidik jari. Menyentuh istri, sidik jari. Menyentuh istri orang. Oh, ada sidik jarinya juga. Jangan dikira nggak ada. Ala an nusawiya bananah, kami mampu susun kembali itu. Ada catatannya. Jangan dikira nggak ada. Duduk di mana aja ada. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, kami tulis. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, setiap langkah mereka, perbuatan mereka dan jejak-jejak mereka. Wa atharahum wa kulla syai'in, semua segala sesuatu, ahsaynahu fi imamin mubin, kami hitung dalam kitab yang nyata. Berapa kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan, berapa kalimat sayyi'ah yang terlontar dari lisan. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada ucapan kecuali ada malaikat raqib atid. Maka ada orang nanti menyesal, saya ini bisa mengucapkan alhamdulillah kok nggak mau berucap. Alhamdulillah itu kan gampang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini bisa mengucap kok nggak mau mengucap. Rupanya pahalanya luar biasa. Cuman mengucapkan alhamdulillah atau menyebut nama Allah, Allah. Zikirnya napas itu ya Allah, Allah, Allah. Sebagian orang bilang itu bid'ah. Enggak, Al-Qur'an yang menyampaikan. Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wasila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, menyebut Allah. Udzkurullah dzikran katsiran, zikir sebanyak-banyaknya. Udzkurullah, Allah, Allah, Allah. Itu bukan bid'ah, itu sunnah, diperintahkan langsung. Nanti baru rinciannya, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah di waktu pagi maupun sore. Subhanallah. Kalimat subhana ini bermakna karena ada Allahnya. Subhanallah. Alhamdulillah itu bermakna karena ada Allahnya. Alhamdulillah. Allahu Akbar juga sama. Jadi pusatnya intinya itu di Allahnya itu. Subhanallah walhamdulillah. Apa jaminannya kalau hati selalu berzikir, zikrullah, mengaitkan diri kepada Allah? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang mencurahkan rahmatnya kepadamu. Rahmat Allah turun buat kita semua. Yusalli alaikum wa malaikatu, para malaikatnya doain kita, ya Allah rahmati, ya Allah sayangi, ampuni orang ini ya Allah. Liyukhrijakum minadh dhulumat ilan nur, untuk mengeluarkan kalian semua dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah sangat sayang. Bil mu'minina rahima. Ini yang bedakan Rahman dan Rahim. Kalau Rahim bil mu'minin, kalau Rahman mukmin kafir. Maka ada Rahmaniyah Allah, ada Rahimiyah Allah. Rahmaniyah Allah, orang kafir dirahmanin. Orang kafir kaya ada nggak? Ada. Orang kafir punya jabatan ada nggak? Ini baik kafir dalam arti kafir yang namanya kafir juhud atau kafir nikmat. Dia bilang Islam, tapi dia korupsi, kafir juga, kufur nikmat. Jadi kafir itu, terminologi kafir itu jangan hanya disebut kafir akidah. Ada juga kafir nikmat. Kalau orang ahli ilmu biasa itu kufur, kafir lo, kafir nikmat, nggak mau sedekah, kafir nikmat maksudnya. Kalau kafir juhud nggak percaya sama Allah. Tapi kalau kafir nikmat ini menutup nikmat Allah. Orang rezeki banyak kok nggak mau zakat, kafir. Kafir nikmat, masih koma. Kenapa? Nggak mau zakat padahal dia kaya dan mencapai nisab.
Dia beriman tapi kafir. Kok bisa kafir nikmat? Nah, jadi disitulah. Tapi kalau yang disebut kafir khusus ya orang-orang yang tidak beriman. Kembali lagi. Jadi sesungguhnya ketika hamba ini dikasih nikmat dia tidak mau bersyukur, itu termasuk orang-orang yang kufur. Maka disebutkan itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Di sini disilangkan antara kufur dan syukur. Nah, syukur itu tanda orang yang beriman, tapi kufur tadi di sini kufur nikmat. Wa la in kafartum, bukan kafir dalam arti kafir enggak beriman sama Allah. Orang yang kufur nikmat. Tidak terasa ini sudah surup ya? Surup belum? Dikit lagi. Ada tanya jawab nggak? Kalau ada berarti sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ini. Ini masih walaupun 3 ayat kita bahas tapi panjang karena merembet ke ayat-ayat yang lain. Nanti insya Allah akan kita bahas pada perjumpaan berikutnya. Insya Allah. Tapi sampai sini dulu. Kalau ada tanya jawab saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau di tadi masalah hisab kita tidak ada yang dimudahkan. Nah, dalam proses hisab kita di sana itu Ustaz, apakah tadi kan memang ditayangkan ya? Ya. Buruk yang kita dosa kita mungkin ditayangkan. Nah, itu tinggal apakah langsung di net artinya banyak mana pahala dosa itu? Apa satu-satu ditayangkan kalau gitu? Ya. Dalam prosesi mizan, timbangan, hisab itu panjang. Hisab itu satu-satu. Maka Nabi itu minta habis fil alamina innaka hamidum majid, kata Aisyah, Nabi sering Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah mudahkan hisabku. Nabi ulang-ulang. Padahal Nabi itu kayak apa sucinya, maksumnya. Ya Rasulullah, Anda masih minta hisab, apakah kita akan dihisab juga? Kata Nabi, ida khusiba udiba. Orang itu kalau dihisab detail itu sudah diadab. Tersiksa kita. Bapak punya salah, dikasih tahu di depan umum, malu nggak? Malu. Ustadz apalagi? Wah, yang ceramah itu ternyata jelekannya kayak gini. Oh, malu. Waktu itu masih muda, ada di bawah pohon Kamboja, duduk berdua malam-malam, malu kita. Nah, hisab yang mudah itu ditutupin sama Allah. Ini orangnya ditutupin. Ata'rifu damba kada, kau berbuat begini, benar ya Allah. Yang lain nggak dengar, hanya dirinya dengan Robnya. Ata'rifu damba kada, kau berbuat begini. Kalau yang orang kafir, oh, hisab satu-satu itu si fulan berbuat begini, semua disebutin, ditayangin. Yang lain menyaksikan, orang kafir, orang beriman ditutupin aibnya. Tadi Allah berfirman kan, satartu laka fid dunya wa ghafartul an. Ini di dunia dulu aku tutupi, sekarang di akhirat aku ampuni. Lalu ditutup catatan keburukannya, fayu'ta hasanatahu, lalu diberikan catatan yang baik. Yang buruk ditutup, yang baik dikasih, sehingga dia bahagia. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi ada yang satu-satu, ada yang ditanya ini tapi dia hanya dirinya dengan Robnya, sehingga yang lain nggak tahu. Kenapa? Dia orang-orang yang beriman, di dunia jadi tutupin, di akhirat diampuni, sehingga yang lain nggak tahu, sehingga dia termasuk orang-orang yang selamat. Mizan itu timbangan. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi syatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi, dia ridho, diridhoi, radiyatam mardiyah.
Lalu diberikan perintah, fadkhuli fi ibadi, ayo masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku, gabung, wadkhuli jannati, masuk dalam surgaku. Maka ini para ulama juga menjelaskan ketika disebut wadkhuli jannati, dimulai fadkhuli fi ibadi. Sebelum masuk surga, gabung sama kelompok-kelompok orang-orang yang mengajak kita, yang menuntun kita, yang membimbing kita ke dalam surga. Nih, insya Allah tempat ini termasuk kelompok-kelompok yang membimbing ke surga. Bareng-bareng, sendiri itu berat. Ini kalau di rumah belum tentu dengerin ayat suci dibaca. Di rumah belum tentu kita akan mendengarkan tafsir, mendengarkan penjelasan Nabi tentang hisab. Tapi di sini kita bareng-bareng, bersama-sama, berjamaah. Fadkhuli fi ibadi. Maka orang yang tobat disyaratkan gabung sama orang-orang soleh. Hindari orang-orang yang salah. Kalau kamu pengen tobat, benar-benar tobat, tinggalkan teman-teman kamu, gabunglah sama orang-orang yang soleh. Peristiwa dan kisah pembunuh 99 itu diabadikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang tobat benar-benar tobat, tapi dia belum beramal soleh. Di tengah perjalanan dia meninggal. Tetapi bumi ini bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Nih, dia bersahabat. Sehingga jarak antara orang salah dengan orang soleh sebenarnya itu sama, persis tengah-tengah. Tapi bumi ini mengkeret. Mengkeret itu apa ya? Menciut. Nah, menciut ke sini, selisih sejengkal. Cuman selisih sejengkal. Malaikat adab datang, malaikat rahmat datang, ingin mengambil rohnya. Jadi roh itu nanti kalau meninggal, Bapak Ibu, ini sebenarnya rahasia, karena teman saya kasih tahu nih. Ini rahasia nih, ilmu roh nih. Di roh itu kalau mau meninggal nanti datengin oleh malaikat. Ada malaikat yang baju putih, ada malaikat baju hitam. Baju putih sebelah kanan. Nah kalau orang baik, nanti itu malaikat baju putih mendekat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia bawa kain kantong kapan surga. Kalau malaikat yang baju hitam, naudzubillah, ya ayyuhan nafsul khabisah, wahai jiwa-jiwa yang busuk, yang buruk, pendusta dan lain-lain. Nah itu dia bawa kantong kapan neraka. Nah, malaikat rahmat, malaikat adab, ini rebutan tadi. Ini pembunuh 99, bahkan tambah satu, seorang ulama rahib Bani Israel. Karena ilmunya kurang, dia pengen tobat, apakah saya diterima? Kamu durjana, pendosa, nggak diterima. Karena jengkel dibunuh sekalian. Jadi 100 orang dibunuh. Nanya sama ulama yang lebih alim, seberapa besar pun dosamu, Allah maha besar. Berapapun banyak dosamu, ampunan Allah lebih banyak. Bertaubatlah. Dia lari menuju orang yang soleh. Tidak memikirkan jasadnya, fisiknya, karena rohaninya sudah butuh akan kesehatan, akan nikmatnya hidayah. Dia lupa sehingga dia nggak memperhatikan jasmaninya, mati di tengah jalan, entah capek, lelah, kelaparan dan lain sebagainya. Dan diukur lebih dekat sama orang yang soleh. Kenapa? Karena malaikat adab nggak terima kalau dia dipegang oleh malaikat rahmat. Lam ya'mal soleh, dia belum beramal soleh. Kata malaikat rahmat, laqad taba at-taibu kaman la dambalah. Orang yang tobat seperti orang yang tidak punya dosa. Ini malaikat rahmat sama malaikat adab justru berseteru. Utus malaikat keadilan. Ukur jarak antara orang yang soleh dengan orang yang salah. Ternyata lebih dekat sejengkal dengan orang yang soleh. Dibawa malaikat rahmat. Jadi roh itu akan dibawa malaikat rahmat kalau orang-orang yang baik. Manggilnya juga indah. Mudah-mudahan kita semuanya akan dibawa oleh malaikat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Jadi hisab itu ada yang detail, ada yang gampang. Maka Nabi minta yang mudah. Mudah-mudahan hisab kita semuanya nanti mudah. Nah, karena kalau idza khusiba udiba, yang dihisab detail pasti diadab, tersiksa kita. Lama tersiksa. Minta hisabnya biar gampang.
dimudahin oleh Allah. Habis salat, habis tahiyat, itu selain Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, itu ada doa yang gampang. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hitunglah aku dengan hitungan yang mudah. Di sini ada ahli hisab enggak? Ahli hisab beda, itu beda makna itu mah. Itu mah hisab gini nah. Nah, Umar itu perintahkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Itu hisab hitung amal, bukan menghisap rokok. Ini kadang-kadang hisablah malah menghisap rokok. Hisablah amalmu sebelum kamu dihisab. Hitung-hitung, hari ini saya berbuat baik berapa, berbuat buruk berapa, astagfirullah. Membaca Al-Quran, mata ini buat baca ayat Al-Quran berapa lama, buat nonton yang jorok-jorok berapa lama. Itu ada hisapnya semua itu. Bikin jengkel istri, bikin seneng istri berapa banyak, ada hisapnya. Makanya kalau bisa, nih pesan saya nih, terakhir nih, kalau bisa ada kesempatan berbuat baik itu berlaku baiklah. Karena boleh jadi itu walaupun kayaknya kecil membuat Allah ridho. Boleh jadi semut yang kamu tolong karena dia lagi kena arus air. Al-Ghazali lagi nulis, tintanya ada 2 riwayat, diminum semut. Dalam riwayat lalat lagi minum, kasihan dia haus. Sampai akhirnya beliau bermimpi, waliullah kekasih Allah, tahu nggak engkau punya derajat yang dekat dengan Rabbmu. Makom derajat surgamu tinggi, tahu nggak? Wah, tulisanku banyak, kampusku, mahasiswaku, jamaahku. Enggak. Allah sayang sama kamu karena kamu sayang sama binatang itu. Semut yang lagi minum dibiarkan. Lalat yang lagi minum dibiarkan. Boleh jadi kebaikan itu membuat Allah ridho. La tahtakirunna syai'an. Jangan kamu remehkan walaupun itu amal kayaknya kecil. Ada anak ayam masuk got, bukan ayam kita, tapi itu ayam butuh tolong, minta tolong, kita angkat, boleh jadi membuat Allah ridho. Yang namanya seorang sufi Said Bustami, Ali Bustami, ketika beliau melihat yang namanya anak kucing kedinginan, beliau lepas jaketnya. Rupanya dia menjadi waliullah karena sayang sama anak kucing itu, biar nggak kedinginan. Kasihan dia makhluk Allah, kan disebut rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mukminin aja, lil alamin, termasuk ini binatang. Dalam syair Jawa, ayung lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate, senajan asor toto dohire, ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adfata ya jiratal alamin, ya uhilal judi wal karami, ya uhilal judi wal karami. Ayo lakukan semua kebaikan. Allah yang ngangkat derajat kita. Walaupun kamu orang biasa, kadang-kadang itu orang biasa di bumi, tapi luar biasa di langit. Nggak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit, seperti Uwais Al-Qarni. Orang nyebut orang gila, tapi dia berusaha latihan. Mau gendong ibunya ke Mekah, dia gendong lembu dari puncak bukit, turun gunung, naik lagi pagi dan sore. Orang bilang dia orang gila, lembu kok digendong. Tak gendong kemana-mana. Itu lembu, anak lembu digendong itu, masya Allah. Rupanya dia latihan gendong ibunya ke Mekah, dari Yaman ke Mekah.
itu naik bis musim haji 3 hari, dia gendong ibunya lumpuh, dapat karomah, menjadi waliullah, kekasih Allah karena baktinya sama orang tua, karena dia hormat sama orang tua. Maka doa orang tua itu dakwatul walid, doanya orang tua diwalidihi untuk anaknya, kadakwatin nabi di ummati, seperti doa nabi terhadap umatnya. Maka Uwais ini kalau doa nggak pernah ditolak, berkah baktinya sama orang tua. Banyak contoh-contoh kisah-kisah. Ayo lakoni, semua kebaikan kita lakukan. Kita nggak tahu mana yang buat kita dekat dengan Allah. Senajan asar toto dohiri, walaupun kayaknya orang biasa, tapi dia luar biasa di sisi Allah. Kita nggak tahu di antara yang hadir ada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Mungkin karena sabar dalam mendidik cucunya, sabar menghadapi istrinya. Karena ada orang suami jadi wali karena sering diomelin istri. Maka kalau diomelin istri, alhamdulillah mungkin jadi wali karena itu tuh. Dia sabar, wah, dia diomelin, disakitin, wah dia sabar, jadi wali tuh. Sabarnya diomelin istri, masya Allah. Ada kisahnya. Jadi kita nggak tahu mana yang membuat Allah sayang sama kita. Semoga Allah rahmati kita, Allah cintai kita. Yuk kita munajat dan doa. Kata Nabi, siapa yang mengawali doanya dengan istighfar Nabi Yunus, Allah akan ijabah. Kita baca 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Jikalau tidak Engkau ampuni dan Engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami semuanya mohon ridha-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Ya Allah, Engkau kumpulkan kami di majelis yang mulia ini. Kumpulkan kami semua kelak dalam surga-Mu nanti. Dengan rahmat kasih sayang-Mu, semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi mendidik kami dikala kami masih kecil. Ya Allah, ada yang sakit berikan kesembuhan, yang sempit berikan kelapangan, yang sulit berikan kemudahan. Berikan kedua orang tua kami, kepada kami semua istiqomah dalam ibadah, akhir hayat yang husnul khotimah, yang sudah tiada lapangkan kuburnya. Cahayai dengan rahmat-Mu, kumpulkan bersama para kekasih-Mu, jadikan kuburnya sekeping dari taman surga-Mu. Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim waghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.